bahwa ada sebuah buku yang telah melalui proses panjang riset dan segala macam yang membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini palsu, ini nggak 100% benar. Sudah seharusnya pihak kepolisian melakukan menduga dulu nih bahwa ini hasil manipulasi, apapun nggak tahu yang dimanipulasi apanya ya. Baru nanti seiring berjalannya waktu polisi mencari validitas mengenai riset ini. Ini prosedur. Mereka udah keliling ke kanan kiri tuh. Ya, sampai ke makam di. Nah, untuk membuktikan ijazahnya palsu, bikin buku, keluar-keluar di media, suratin tadi KIP segala macam kan. Bukan pertama kalinya ya mereka tembak-tembak ngasal gitu. Pak Jokowi itu masuk majalah internasional banyak loh. Lalu sekarang kita ada yang merusak sedemikian rupa. Ya nggak apa-apa, kalau saya jadi Pak Jokowi atau jadi kuasanya, saya kan bilang, oh nggak apa-apa. Pak Jokowi mau kok berdamai dengan masyarakat, kan Pak Roy Suryo selain mantan menteri juga masyarakat. Kita ketemu lagi ya. Iya. Seragam masih sama. Masih sama, nggak Ini dicuci. Bagus nih sekarang Iya. spesial interview ada wardrobe-nya, jadi bajuku agak berubah-berubah dikit lah gitu. Apalagi ketemu lawyer ganteng, lawyer panda. Lawyer panda. Lawyernya panda sekarang ya. Aduh. Kejar-kejar. Nggak selesai, nggak ngomong salah. Nanti ini habis ngomong, bisa salah lagi nih Bang. Di Ya, framing jadi apa nggak tahu. Kalau Salah. netizen Yang penting gitu. saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya udah Ya, ucapkan. yang penting kan lu di bidangnya. Ya. Ya lawyer yang ngomongnya hukum. Bahwa ada interpretasi yang lain di luar sana ya itu urusan mereka. Makanya kita nggak usah ngomongin panda lah. Iya. Ya, ada urusan yang lebih penting yang perlu kita bahas dan Isu nasional, lebih edukatif ya. menurut saya Sepakat. untuk pemirsa cumi-cumi.com. Apa nih? Ya, tentang yang lagi rame sekarang. Yang mana banyak Bang? Apalagi kalau bukan Roy Suryo Aduh. CS. Kasus Kemarin dugaan. anaknya ya, sekarang Nah, bapaknya. kemarin ya. kan kita ngomong Gibran, Anaknya ya. udah dilurusin dan kayaknya banyak yang paham. Hmm. Banyak yang mulai mengerti, oh ternyata ijazah kita itu ada perbedaan dengan sistem yang di luar Yes. negeri. Yeah. Ya, kalau misalnya kita kuliah SMA harus sampai kelas 3 gitu atau kelas berapa? 12 ya? Ya 12. Ya, kelas 12. Sana Di kelas luar, 10 udah. Di luar 10 lu mau masuk ke sana, kampus juga udah jadi ya Iya, kan. iya. Gitu. Nah, kali ini tentang bapaknya. Kemarin kan Mas Gibran, Mas Wapres anaknya. Sekarang Pak Jokowi. Pak Jokowi. Kemarin kan Polda udah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Saya pikir tadinya udah selesai gitu kan. Maksudnya tinggal menjalani proses pemeriksaan, pemanggilan saksi dan lain-lain itu kan. Lalu pemberkasan apakah nanti P21 atau enggak kan itu saya tadi pikir ya begitu. Ternyata ada semacam ketidakpuasan dan itu muncul dalam bentuk perlawanan-perlawanan ya kan, dari pihak Roy Suryo. Saya baca di beberapa media di pernyataan Roy kan mereka waktu itu pihak Polda mengatakan ada tindakan manipulasi informasi. Oke, ya. Ya. Dan Roy bilang itu bukan manipulasi. Mereka melakukan kajian dan bahkan itu sampai dibukukan. Ada di buku mereka tentang hasil kajian mereka. Nah, dari situ dulu. Karena status tersangka kan kita udah nggak usah perdebatkan. Yeah. Itu udah lewat dan sekarang kita lihat nih, bagaimana reaksinya Roy atas itu kan. Nah, menurut mereka kita nggak manipulasi. Apa yang dimanipulasi? Kita riset, kita kaji secara saintifik katanya kan. Dan bahkan itu hasil kajian mereka itu ada di buku mereka yang waktu itu mau di launching di UGM ditolak dan lain-lain, itulah ada drama-drama itu. Tapi kalau menurut lu apa dari jawaban Roy Suryo ini soal dia melakukan kajian dan lain-lain bersama teman-temannya tentunya? Oke. Nah, kita ngomongin riset ya. Mungkin bagi kalian yang nggak berkesempatan ya, bagi pemirsa yang nggak berkesempatan untuk mengenyam bangku kuliah, riset ini menjadi hal yang asing, Bang. Tapi buat kita yang berkesempatan untuk memperoleh at least sarjana apapun lah ya, itu kita familiar dengan namanya riset. Dan namanya riset pasti ada metodologinya. Tujuan risetnya apa, metodenya apa, segala macam. Dan dalam riset juga dikenal namanya researcher's bias atau bias dari para periset. Contohnya,
Kalau saya mau meriset bahwa apel ini sehat, maka saya akan punya kecenderungan untuk mencari data yang mendukung riset saya. Oh, itu Karena namanya researcher researcher bias. Karena kalau kita sudah 50% jalan nih Bang, terus tiba-tiba ada satu bukti atau data baru yang menyatakan bahwa ternyata apel ini ada bahayanya, maka kita perlu merombak loh seluruh isi riset kita ini. Saya juga ngalamin ketika waktu itu S2 tesis. Saya mau membela putusannya Pak Mahfud MD tentang kepailitan. Setengah jalan Bang, ternyata yang satunya yang benar. Yang tahun 2013. Pak Mahfud MD tahun 2008. Wah, di situ saya galau Bang. Kalau pengen cepat lulus, kita tabrak terus Bang. Ini udah bukti-bukti yang membantu menguatkan ke arah sini kita buang. Tapi ya sebagai researcher kita juga punya namanya researcher pride. Ya, harga diri seorang peneliti. Masa sih saya mau meneliti dan menyimpulkan hal yang salah gitu. Buktinya jelas, undang-undangnya jelas. Akhirnya saya rombak Bang. Nah itu PR kan. Nah di kehidupan nyata sama. Saya mau tanya, riset kalau didanai oleh sebuah pabrik rokok, lalu hasilnya itu menyatakan bahwa rokok itu aman dikonsumsi. Saya tanya, kita bisa percaya nggak? 50-50 lah. 50-50. Orang yang Bukan mendanai berarti ini salah, tapi mungkin nggak lengkap. Ada data-data yang mungkin disingkirkan karena ada agenda, tujuan riset. Nah sekarang riset ini dilakukan oleh, kita nggak tahu ya asal-usul grupnya, tapi dibawakan oleh seorang Roy Suryo CS ya, seorang Roy Suryo dan CS-nya. Ya, Rismon lah. Lalu Dr. Tifa. Hasil riset ini menyudutkan pihak yang sudah menjadi public knowledge, pengetahuan umum, ini musuhnya Jokowi. Ya, Pak Jokowi selalu berseberangan dengan orang ini. Ya, orang ini yang memilih ya untuk itu. Kira-kira validitasnya berapa, Bang? 50-50 juga kan? Ya. Sama. Jadi hanya karena ada alat bukti baru atau mungkin lama, saya nggak tahu prosesnya masuk di kepolisiannya kapan. Bahwa ada sebuah buku yang telah melalui proses panjang riset dan segala macam yang membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini palsu. Ini nggak 100% benar, harus dikaji dulu. Ya sekarang yang mengeluarkan ijazahnya aja nggak mau nerbitin buku ini dan merasa kita benar sesuai prosedur. Itu sama aja kalau saya nerbitkan ijazah, bukan ijazah lah, sertifikat magang ke orang. Ada orang tanya, ini asli nggak? Kamu pernah nggak punya murid namanya ini? Oh pernah. Kan sudah selesai. Kalau ada yang sampai mengadakan riset mengenai ini, bahwa ini kertasnya nggak sesuai dengan tahun lalu, kertasnya saya ganti, lu mau apa? Kita bukan peruri, kita bukan cetak duit yang kertasnya harus terstandarisasi ya. Ya kita memutuskan ganti aja, beda vendor. Tapi kan saya udah mengakui, ijazah ini gunanya apa sih Bang? Ijazah ini kan menunjukkan bahwa instansi tertentu mengakui rekam jejak orang ini di instansinya dia, ya kan? Kalau katakan pun ini palsu, tapi ketika kita cek atau ini hilang deh, lalu orangnya cross check di datanya instansi, ada dan diakui, ya kita mau ngomong apa? Yang ngeluarin dia kok. Nah itu, dan kalau kita mau serang, katakan pun lah dari bukti riset ini sangat kuat bahwa ini palsu nih. Ya lu serang instansi yang ngeluarin dong. Masa serang orang yang pakai? Lucu. Kita kalau sengketa tanah, kalau buktinya di sertifikat itu kita rasa namanya salah, ya kita gugat BPN-nya di PT UN, bukan gugat orangnya. Kalau orangnya nyerobot, kita serang orangnya. Karena dokumen itu dikeluarkan oleh BPN. Siapa yang nerbitin? Jadi dari sini aja kita bisa lihat secara legal standing mereka udah carut marut. Lalu kita bisa percaya gitu hasil risetnya mereka. Kalau saya sih 50-50. Oke. Lalu kalau saya menduga asal usul dari pernyataan manipulasi itu, manipulasi lah, dugaan manipulasi itu berasal dari apa? Source yang mereka pakai untuk melakukan riset itu. Itu kan dari ijazah yang tersebar di sosmed ya. Sosmed. Yang diupload sama siapa waktu itu, orang PSI itu yang sudah minta maaf gitu. Udah minta maaf tuh. Yang nerbitin buktinya udah minta maaf. Kita kan kalau riset terus tahu datanya dari mana, siapa yang menciptakan data ini. Kan harus ada footnote-nya tuh. Ya kalau footnote-nya udah mengaku ini salah, minta maaf. Ya bingung saya. Maksudnya ya memang sudah seharusnya pihak kepolisian melakukan menduga dulu nih bahwa ini hasil manipulasi. Apapun nggak tahu yang dimanipulasi apanya ya.
Baru nanti seiring berjalannya waktu polisi mencari validitas mengenai riset ini. Ini prosedural. Oke. Kalau Nah. nanti polisi menyatakan ini valid, ternyata Profesor CS nggak salah, ya udah nggak salah. Oke. Dan terkait tadi yang harusnya mempertanggungjawabkan itu institusi yang Institusi. mengeluarkan. Dan itu ada proses yang sedang berjalan sekarang, proses persidangan di Komisi Informasi Pusat KIP. KIP. Nah, itu yang gugat Bon Jovi loh, nggak main-main. Bon Jovi itu grup yang menamakan diri Bongkar Ijazah Jokowi. Disingkat Saya Bon pikir Jovi. Bon Jovi Ya, asli, bukan. nggak main-main. Ya. Kalau ini kan main-main. Itu ya. Bon Jovi yang gugat. Iya. Ya, itu mereka grup kelompok masyarakat yang terdiri dari akademisi, terus jurnalis, aktivis gitu yang menggugat ini ke Komisi Informasi Pusat. Nah, yang digugat adalah UGM, KPU Pusat, KPUD Surakarta dan Polda Metro Jaya. Nah, ini kan dari awal kan emang banyak orang yang mengatakan itu kan. Maksudnya kalau lu menyatakan ini palsu, harusnya yang digugat adalah UGM, KPUD yang meloloskan Jokowi waktu itu 2 kali jadi wali kota, dan KPUD DKI juga dia KPU DKI, sempat jadi oh ini KPUD DKI, iya kan KPUD DKI. Iya. Lalu KPU Pusat yang meloloskan dia 2 periode jadi presiden. Ya. Nah, ada hal yang menarik di situ. Ada 2 sih sebenarnya yang dipersoalkan di situ. Pertama misalnya jawaban UGM atas surat pemohon ya, dari Bon Jovi tadi yang katanya nggak ada kopnya. Kalau saya pikir itu administrasi mungkin penting, tapi menurut saya yang lebih penting adalah dalam sidang KIP itu, Komisi Informasi Pusat itu ditemukan bahwa ternyata KPUD Surakarta itu udah membasmi atau membakar atau apalah pokoknya memusnahkan data Jokowi, nilai jasa dan lain-lain itu di KPUD Surakarta. Ini kan orang kok aneh gitu. Kenapa orang lagi rame nyari ini keaslian kok dimusnahkan. Nah, kalau menurut lu ini secara hukum gimana, Bro? Oke. 2 ya. Ya. 1 UGM kan? Ya. Kita lihat dulu ketika Bon Jovi Group ini menyurati UGM, suratnya resmi nggak? Pakai kop nggak? Ditujukan ke instansi atau ke perorangan? Atau oknum tertentu yang diduga terlibat dalam penerbitan dan lain-lain ini. Kalau perorangan, dibalas perorangan, meskipun orangnya kerja di UGM, normal. Tapi kalau suratnya ke instansi, dibalasnya perorangan tanpa ada kop surat perusahaan atau instansi, memang patut dipertanyakan sih. Ya. Kenapa seperti itu? Apakah ada tindakan kesengajaan? Itu patut dipertanyakan. Sah-sah saja. Tapi kan ya namanya dipertanyakan ya tinggal dijawab sama UGM. Ya, kita lihat UGM jawabannya apa. Kedua, mengenai pemusnahan data. 1, kita lihat dulu apakah cuman datanya Pak Jokowi yang dimusnahkan atau semua. Yes, oke. Ya. Itu benar. Kalau cuman Pak Jokowi mungkin ada kesengajaan. Ya, ada tendensi tendensi tertentu. Tapi kalau semua dimusnahkan, ya ini sesuai dengan kalau kita baca undang-undangnya KPU, memang mereka punya tugas meminimasi data. Apalagi kalau udah 20 tahun lalu. Sekarang kan kita lihat tujuannya ya. KPU itu bukan menerbitkan loh data pribadi para calon-calonnya. Mereka itu hanya mengumpulkan sebagai suatu bentuk prasyarat masuk ke dalam pemilihan. Ya. Ketika data-data ini sudah dikumpulkan, disubmit ke mereka, lalu sudah terseleksi, katakan dari 200 orang jadi 100, 50% nggak qualified, 50% qualified. Lalu ini sudah dicalonkan, dimasukkan, kertasnya dicoblos, semua sudah disahkan, semua pejabatnya sudah disahkan. Berarti kan udah final di sininya. Ya. Sekarang pertanyaan saya, relevansinya apa KPU atau KPUD itu menyimpan semua data ini termasuk yang sudah tersisihkan? Kalau ini semua wajib disimpan, kira-kira gedung KPU cukup nggak? Kalau negara ini udah berjalan nanti 200-300 tahun. Karena di undang-undang juga nggak ada kewajiban itu. Di profesi hukum juga sama. Notaris wajib memelihara data, ya, sampai bahkan setelah kliennya meninggal. Pengacara wajib memelihara data, tapi tidak ada batasan mengenai seberapa jauh. Karena itu bukan library ya. Bukan library. Maka dari itu kalau kantor notaris itu harus selalu diteruskan. Baik itu anaknya ataupun bukan. Kalau kantor hukum mau berdiri hari ini, tutup besok pun nggak ada yang komplain. Karena 2 profesi ini punya kode etik yang berbeda mengenai penyimpanan data khususnya. Ya sama. Kalau KPU, apakah KPU ini sebagai tempat penampung data sementara kan? Ini bukan pusat data. Ya.
Kalau ini namanya judulnya Pusat Data Calon atau Pusat Data Pejabat Negeri Indonesia, ya tentu mereka punya kewajiban itu. Ya. Ini kan Komisi Pemilihan Umum. Setelah data yang diterima itu dipakai untuk menjalankan maksud dan tujuannya, yakni melaksanakan dan menyelenggarakan pemilihan umum, ya sudah. Apa kepentingannya? Urgensinya apa? Toh selama berapa tahun ini? Nggak tahu, 20 tahun ya pemilihan Hampir ini ya. 20 tahun lebih kan. Berdirinya KPU itu berapa lama ya? KP 20 D tahun, udah. 25, 30 tahun lah, katakan kita Ya. katakan 30 tahun. Baru kali ini kan ada yang minta data. Iya. Nah, relevansinya apa harus dicari seperti itu? Dan mereka biasanya mengurus kekeliruan data saat pemilihan. Misalnya suara A, suara kan itu tugas mereka. Kembali ke tujuannya, karena mereka tujuannya memfilter, menyaring calon-calon. Kalau tujuan ini sudah terlaksanakan, sudah terfilter, gunanya apa? Kalau saya mengadakan program pemagangan, orangnya sudah nggak diterima, apakah saya punya kewajiban untuk nyimpen datanya? Kan enggak. Karena tujuannya ini bukan saya mau ngumpulin data seluruh sarjana hukum yang magang di Ya, Ansugi, itu tapi untuk memfilter. Kalau filterisasinya sudah selesai, ya udah saya buang kan nggak apa-apa. itu kerjanya orang BPS ya, Badan Pusat Data Data Nah, Statistik itu ya. ya. Itu kerjaan mereka. Ya saya nggak tahu yang apakah harus ini ngumpulin. termasuk statistik ijazahnya orang-orang ini. Ya lucu juga, tapi ya saya belum mengkaji sampai sejauh itu sih. Ya, para pemirsa yang bisa riset mungkin Dan bisa ada tahu nanti institusi komen ya. tertentu yang menentukan arsip yang sekian puluh tahun itu dimusnahkan ya. Bahkan di lembaga intelijen pun berlaku itu kayaknya. Iya. Oke. Nah, lalu dengan hal-hal seperti itu, kemudian muncul reaksi ya yang sudah diduga dari awal sebenarnya. Mereka mengaku merasa dikriminalisasi. Sebenarnya apa sih kriminalisasi itu secara hakiki dalam proses hukum itu? Gini, kriminalisasi itu sama bedanya kayak negatif campaign sama black campaign. Negatif campaign itu kita mengkampanyekan hal negatifnya orang. Black campaign itu kita menciptakan hal-hal negatif yang tidak ada menjadi ada, dan itu ilegal. Ya, negatif campaign oke, black campaign ilegal. Sekarang kita ngomong kriminalisasi. Kalau orang itu memang kriminal, terbukti ya sudah diketok palu, terus kita sebut dia kriminal, ini kriminal, ya ini hanya menyebutkan fakta saja. Tapi kalau orang ini belum dinyatakan sebagai seorang kriminal, lalu kita atau tidak melakukan tindakan kriminal, lalu kita arahkan dia ke arah kriminal, ini ngomongnya kriminalisasi. Nah sekarang Dalam konteks saya Roy. tanya, dalam konteks kasus ini, Hmm. apakah Roy Suryo CS itu dengan posisi kasus ini sekarang, itu merupakan para kriminal? Enggak, Karena belum kan? belum kan? Ya udah. Dua kategori pun nggak masuk. Ya mungkin yang dimaksud adalah kok saya dibawa ke ranah criminal law, hukum kriminal. Jadi saya merasa dikriminalisasi. Ya, ya namanya merasa ya Bang ya. Sah-sah saja sih. Saya di sini saya merasa panas meskipun ini dingin. Kan sah-sah saja. Subjektif berarti. Subjektif. Kayak kasusnya tadi ya, di interview Anda. Wah, saya merasa dirugikan, rasa keadilan saya dicuri. Sah-sah saja. Valid-valid saja perasaan. Saya diselingkuhin, saya merasa terkhianati, ya. Merasa kan bebas-bebas saja. Jadi kalau Roy Suryo CS merasa dikriminalisasi, ya sah-sah saja. Tapi kalau dari saya, kacamata orang hukum melihat ini, ya belum sih ya. Kan belum kriminal. Kan belum diketok palu. Tersangka aja harus diasumsikan sebagai presumption of innocence. Ya. Diperlakukan harus dengan Sampai baik. Iya. Oke. Lalu yang berikut, kemarin itu sempat mereka mau audiensi dengan Komisi Reformasi Polisi. Kan sekarang polisi mau direformasi. Ya, ada termasuk 17+8. Ya, kan ada inilah. Wacana lah. Wacana, bukan wacana sekarang, emang sedang berproses. Sedang berproses. Ada Prof. Jimli Asidiki kalau nggak salah di situ. Tapi kayaknya kehadiran mereka itu ditolak. Walaupun di media-media Roy Suryo, Refli Harun mengaku mereka itu walk out, bukan ditolak untuk hadir di audiensi itu. Menurut Mas Bro, apa urgensinya dari langkah hukum yang mereka lakukan itu, datang audiensi ke Komisi Reformasi Polri? Karena saya nggak kenal dengan beliau-beliaunya, tentu saya nggak tahu. Tapi sebagai third person observer, ya pengamat, ya ini kan ngapain kita kaget mereka ngelakuin ini? Bukankah dari awal sebelum mereka dikriminalisasi tadi, mereka udah keliling ke kanan kiri tuh. Ya, sampai ke makam di. Nah, untuk membuktikan ijazahnya palsu, bikin buku, keluar-keluar di media, suratin tadi KIP segala macam kan
bukan pertama kalinya ya mereka tembak-tembak ngasal kayak gitu. Kenapa kita harus kaget kalau mereka sekarang meneruskan strategi asal tembak itu? Mungkin supaya isunya cuma naik aja, ya kita nggak tahu. Ya kembali lagi saya nggak kenal, tapi dari pengamat, kacamata pengamat ya nggak kaget. Ya Oke. tabiatnya udah gitu aja. Emang emang mereka tuh harus kemana-mana gitu ya. Ya, iya kan sudah. Sepertinya begitu Padahal biasanya kan kesan-kesan ditunjuk kita menteri nggak begitu. sih Roy Suryo tuh? Kalau nggak salah. Iya nggak sih? Roy Mantan Suryo itu menteri. mantan menteri Jokowi kan? Menpora. Menpora kan? Menpora zaman SBY. Ya mungkin dipecat, sekarang kita tahu kenapa dia dipecat kan. Mungkin alasannya juga asal tembak, salah semua legal standing-nya. Mungkin ya, saya kan nggak mempelajari Ya. Anda karena menurut saya Anda juga nggak sepenting itu. Kehidupan saya kan nggak kenal kita ya. Saya juga Ya. nggak sepenting itu buat Anda. Bukan ngeremehin ya, tapi karena memang kita nggak kenal kan, Nggak jadi kenal nggak penting aja. lah, nggak saling Ya. mempengaruhi Iya. gitu. Kalau penting itu kalau kita saling mempengaruhi Iya kan. benar. Kayak Bukan gini kan penting. Iya Ya. penting, Ya. ya kan. Bukan karena Roy itu nggak penting terus kita ngerendahin dia, bukan. Kalau dia nggak penting nggak mungkin lah Jokowi melaporkan. Berarti kan Jokowi juga udah jengah nih. Iya. Udah bisa bikin jengah mantan RI 1 kan lumayan. Iya. Iya kan? Iya. Yang katanya kekuasaannya masih kuat sekarang. Iya, iya. Dan Roy bisa bikin dia jengah sampai lapor Hebat. polisi. Berarti Roy Prestasi. hebat. Prestasi. Walaupun nggak penting buat kita ya. Ya, walaupun nggak Oh penting. bukan karena Roy bukan siapa-siapa, tapi Ya. tadi nggak ada relasinya, korelasinya Ya. sama kita nggak Tapi ada ya. apa yang beliau lakukan bisa jadi pembelajaran lah hari ini buat Ya. kita semua. Ya segitulah pentingnya. Oke, lalu kemarin kan sebelumnya kan kita bahas KUHP, revisi KUHP itu kan. Nggak tahu ini apa dikait-kaitkan sama teman-teman di lapangan atau seperti apa, tiba-tiba si Ketua Komisi 3 mengatakan bahwa dengan KUHP yang baru ini, KUHP 2005 ini, 2025 atau KUHP 25 ya kita bilang. Kasus seperti Roy Suryo ini bisa ditempuh dengan skema RJ, restoratif bisa. justice kan. Nah, tapi mungkin nggak sudah sejauh ini, segede ini isunya. Kalau pandangan lu ini personal ya, Ya. kita nggak bukan ini. Ini mungkin nggak restoratif justice? Dan kalaupun itu terjadi, kira-kira proses dinamikanya seperti apa? Oke, saya ambil dari kacamata hukum dulu ya. Yang bisa melakukan restoratif justice, yang mengajukan itu adalah pihak kepolisian bisa menyarankan, pihak korban bisa mengajukan juga, jadi nggak cuma tersangka ya. Pihak tersangka maupun terdakwa juga bisa. Jadi sebelum ketok palu itu bisa. RJ. Jadi kalau dari kacamata hukum, apakah bisa? Bisa. Dari pihak mana? Ya kita lihat. Tapi kembali lagi kalau dari pengamat biasa ya saya melihatnya sih semua ini tergantung tindakan lanjutan dari tersangka. Sekarang udah tersangka ya? Ya, tersangka. Para tersangka. Kalau para tersangka ini udah mulai menunjukkan itikat baik, saya rasa Pak Jokowi meskipun sudah tidak menjabat bukan orang yang terlalu nganggur untuk melakukan ini. Malah mungkin beliau melakukan ini karena didesak oleh orang-orang di sekitarnya. Ya kan? Karena kalau dibiarin nanti tambah menjadi-jadi gitu kan. Kalau misalnya tersangka CS ini ya, para tersangka ini sudah mulai menunjukkan itikat baik dan lain-lain, saya rasa sih mungkin. Karena kembali lagi Pak Jokowi bukan orang nganggur pasti. Dia itu tokoh penting. Ya, nggak mau lah sibuk sama. Iyalah. Tapi kalau para tersangka ini terus-menerus melakukan seperti yang tadi Bang Vincent baru sampaikan dan lain-lain, Resisten lah mereka ya. resisten. Berusaha Ya. menyerang Pertanyaan saya sekarang, siapa yang kira-kira mungkin untuk buka pintu RJ duluan? Mereka tersangka jelas nggak mau RJ. Kalau kayak gitu terus ya kan, menyudutkan terus. Pak Jokowi juga mau RJ, mau nawarin apa? Kalau ngelihat seperti itu. Pihak kepolisian mau nyaranin gimana? Karena mereka sepertinya tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan ini. Sama kayak kasus yang tadi Panda. Kalau saya dari klien kita, saya nggak ada itikat ke sana. Nggak mungkin kan pihak penyidik mengarahkan kita untuk ke sana. Kalau kita isunya klarifikasi, meluruskan, menuntut, mau nyerang balik, pengancaman dan segala macam, nggak mungkin ditawarin RJ. Ya sama, urgensi dan kepentingannya apa dalam kasus Roy Suryo CS ini untuk RJ? Karena sampai hari ini para pihak belum ada yang menunjukkan itikat untuk ke sana. Oke. Dan kalaupun RJ itu taruhlah para tersangka itu mengajukan RJ. Ya. Pasti Pak Jokowi juga nggak mau. Ya udahlah damai aja gitu. Orang udah hancur-hancuran dia di sampai ke internasional kan. Yes. Pak Jokowi itu masuk majalah internasional banyak loh. Lalu sekarang kita
ada yang merusak sedemikian rupa. Ya nggak apa-apa, kalau saya jadi Pak Jokowi atau jadi kuasanya, saya kan bilang, oh nggak apa-apa. Pak Jokowi mau kok berdamai dengan masyarakat, kan Pak Roy Suryo selain mantan menteri juga masyarakat. Iya. Tapi Pertanyaan saya, nama besar seorang Jokowi yang sudah dirusak sedemikian rupa dan sedemikian lama, mau kamu ganti dengan nilai berapa? Berapa yang cukup? Gitu. Kalau saya jadi lawyernya Roy Suryo, saya juga bingung, Bang. Ini kita nggak ngomong artis loh, bukan ngomong influencer, bukan ngomong pengusaha ternama. mantan presiden. Mantan presiden Indonesia 2 periode yang terlepas dari mungkin track record yang buruk, ya pastilah Ya. orang pasti ada plus minusnya kan. Ya, betul. Ketika menjabat, Ya, fair sih. dampaknya udah jelas, sudah masuk majalah Times kalau nggak salah internasional yang pokoknya bilang Forbes atau apa yang bilang dia salah satu presiden terbaik di dunia. Terus Sudah gara-gara- dirusak gini sampai ke internasional, udah beritanya, terus saya kan bingung, saya kan ngelihat ke klien-klien saya nih. Kalau saya lawyernya Roy C.S. Suryo ini, bos mau berapa bos? Lu mau propose berapa? Lu ada duit berapa di kantong lu? Ya itu aja. Tapi RJ itu emang harus pakai duit gitu ya? Gini, RJ itu kembali ke pokoknya yang tadi saya sudah jelaskan, restoratif justice, mengembalikan rasa keadilan kerugian yang sudah diderita oleh korban. Masalahnya di dunia ini kita udah sepakat nih, alat tukar yang kita pakai itu duit. Oke. Kalau misalnya sekarang kerugian apa sih yang nggak bisa diukur pakai duit, ya kan? Nama baik kita bisa ukur pakai duit. Ya. Sometimes, most of the cases, nyawa orang bahkan di Amerika pun diukur pakai duit. Kerugian sakit diukur pakai duit. Beban mental, ganti rugi material itu pakai duit. Sekarang kalau kita ada pernyataan yang bilang apakah RJ itu harus selalu pakai duit? Saya mau tanya balik, kira-kira dalam kasus itu ada nggak tindakan yang bisa memulihkan rasa keadilan dari korban tanpa pakai duit? Kalau misalnya pengakuan, pernyataan terbuka di media seluruh Indonesia, katakan itu cukup. tapi dia duit juga. Misalnya ada job yang udah di cancel, dia ke media pasti juga bayar kan? Iya. Terus kalau dia misalnya telepon orang yang ngasih job, biasanya nggak tahu lah Jokowi dapat job dari mana ya kan? Tolong jangan di cancel dong, ini beliau ternyata ini saya yang cari masalah kok. Ya teleponnya pakai duit. Mau dapat koneksi ke orang-orang penting yang ngasih job ke Jokowi, berarti kan orangnya lebih penting atau setara dengan Jokowi. Bukan koneksi ke sana pakai duit, semua pakai duit. Katakanlah saya ditabrak orang, mobilnya rusak, saya laporkan ke pidana atau segala macam, terus dia mau RJ. Ya udah saya nggak mau duit, ganti aja mobil saya. Ya terus pakai apa? Duit kan? Iya. Ya kalau dia punya mobil yang setara, itu pun dapat dinilai dengan duit. Jadi bukan bilang, oh hukum itu harus pakai duit. Apa yang nggak pakai duit? Cuma nafas yang nggak pakai duit. Kalau kita nggak sakit. Iya. Yang sisanya pakai duit. Saya mau kesini aja pakai duit. Bang Vincent mau nyalain lampu ya pakai duit. Pakai duit. Ya kita udah sepakat ketika mata uang itu diciptakan, inilah alat tukar yang sah. Itu aja, sesimpel itu. Dan RJ itu kalau ada pengakuan salah satu pihak adalah korban gitu ya? Enggak. RJ itu bisa dilakukan ketika ada yang mengajukan. Oke. Penyidik bisa menyarankan, namanya antar pihak ya. Penyidik bisa mengarahkan, tapi yang mengajukan bisa korban atau tersangka. Atau terdakwa. Tapi kalau dilihat pergerakan mereka setelah ditetapkan sebagai tersangka, kayaknya susah juga 8 orang ini mau mengajukan RJ. Tapi nggak tahu, itu kan tampak depan. Tampak belakang kan dengan lihat, wih ini ancamannya lumayan nih. Ini loh Bang. Apalagi yang klaster 2 itu loh. Klaster 2 kan 3 orang itu kan. Iya. Pasal-pasalnya itu kan lumayan lumayan serius itu pasal-pasalnya. Sekarang kita kan nggak pernah tahu. Kalau suatu hari ternyata dalam grupnya Roy CS itu termasuk Jokowi. Dia yang setting ini semua. Kita tahu apa? Kita ini hanya rakyat biasa. Informasi kita terbatas dengan apa yang rekan-rekan media ceritakan. Betul. Pertemuan-pertemuan mereka di belakang layar kita nggak tahu. Kalau hari ini mereka nongkrong di tempat private di mana gitu, kita mana tahu. Ya, kita hanya bisa menduga-duga dan memprediksi dari data yang kita punya, yang diberikan kepada kita. Makanya memang pihak penegak hukum harus segera membereskan kasus ini ya. Apa nanti mereka divonis bebas atau enggak, supaya jangan jadi bola liar terus. Ya, memang harus segera, tapi jangan sampai miss di due process of the law, di kuhapnya. Nanti kalau enggak cacat di pra-peradilan, ya kan malu juga pihak kepolisian. Masa bebasnya karena cacat di prosedur, ya kan. Oke. Lalu itu yang tadi kebanyakan kalau melihat langkah mereka itu kan kebanyakan persepsi, asumsi, terus analisa kita kan. Tapi kalau lu sebagai orang yang ngelotok di bidang hukum misalnya, Bro, melihat kasus ini
sampai sejauh ini sekarang, sampai mereka ditetapkan tersangka, apa pendapat lo? Ya, Ini hukum murni udah ya? sudah seharusnya. Kan dari awal saya waktu ijazah Mas Gibran kan saya juga Iya. bilang, dari Mas Gibran maupun Pak Jokowi ketika namanya dicemarkan dan difitnah ya 310, 311 dengan hal-hal yang belum terbukti kebenarannya, maka mereka punya hak untuk mengadukan. Namanya delik aduan. Selama mereka diem ya mereka Roy Suryo CS nggak bisa diproses. Karena kan yang rugi aja nggak komplain, masa kita komplain? Iya. Tapi sekarang dengan adanya pengaduan ini, LP ini, ya ini sudah sebagai, ini hukum in action, law in action. Sudah sebagaimana mestinya seperti ini. Jadi terima saja. Semua pihak harus menerima. Pak Jokowi pun sebagai pelapor harus menerima, dia harus sedikit repot diupdate lawyernya masalah hal-hal seperti ini. Atau nanti kalau minta RJ kan repot lagi. Ya harus menerima. Ini konsekuensi hukum natural. Ya. Oh, kita berani berbuat, ada yang kena, selama ini mungkin ditahan, udah di titik tertentu, dilaporkan, oh ini mekanisme hukum, dan sekarang diproses, sudah naik status tersangka, prosesnya bergulir terus, wajar. Jalankan. Ya inilah hukum, law in action. Lalu kemudian orang secara sederhana mengatakan, ini kan salahnya Jokowi, kenapa dari awal nggak lu tunjukkan ijazahmu itu gitu loh. Sampai sekarang ada siapa, Asrul Sani itu, mungkin dia niatnya bagus, aku dokter loh punya ijazah. Tapi karena sekarang lagi rame ijazah Jokowi, ketika dia kemarin menunjukkan ijazahnya hakim konstitusi apa sih Asrul Sani itu, aku lupa. Dia nunjukkan ijazah doktornya, ijazah doktoralnya. Sekarang dihujat. Mungkin dia mau bilang ke Jokowi, mungkin itu pesan tersembunyi buat Pak Jokowi kali ya, secara sarkas atau apa kita nggak tahu. Tunjukkan aja ijazahnya. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, ini sebenarnya sederhana, tunjukin aja ijazahnya gitu. Satu, itu data pribadi. Murni wewenang dari pihak yang punya data, baik itu Pak Jokowi maupun UGM, untuk merilis itu dimanapun untuk keperluan apapun. Itu hak perdatanya masing-masing orang. Bukan cuma mantan presiden. Agendanya beliau apapun, tanpa alasan pun. Ya saya males aja nunjukin, males bongkar-bongkar gudang. Bisa aja. Dan itu sah. Kedua, di hukum berlaku prinsip bahwa siapa yang mendalilkan wajib membuktikan. Jadi karena Roy Suryo CS yang mendalilkan, ya biar mereka yang kerja keras membuktikan. Kalau saya jadi Pak Jokowi, mungkin saya juga buat main-main aja. Oh lu mau mikir gue dari Amerika palsu, suatu hari kalau saya di atas terus banyak yang iri, terus coba-coba serang-serang tipis-tipis, nebeng-nebeng popularitas, silahkan. Ya itu kan tugas lu, lu yang mendalilkan, ijazah gua palsu, ya buktikan aja. Bukannya marah suruh Jokowi, lu tunjukin dong aslinya gitu. Ya, thank you sarannya. Kalau saya digituin ya thank you sarannya. Saya nggak mau kasih. Nanti di ujung-ujung kalau perlu, nah ini lu cari. Tapi thank you for playing ya kan. Udah ditahan dulu mungkin di kepolisian 20 plus 20 hari ya kataku. Tapi biar ngerasain dulu kan, jalan dulu ya. Karena lu udah ngerjain gua soalnya. Iya. Kalau istilah di pasar Senen gitu, lu kan udah ngerjain gua, sekarang giliran gua ngerjain lu. Lu masuk dulu deh. Nanti di akhir pas sudah lu udah divonis berapa, ini loh ijazah gua. Ya, anggaplah ini sebuah film, ini industri media kan. Anggaplah ini sebuah film. Kalau lu memulai film ini dan lu memaksa gua sebagai jadi salah satu pemeran di film ini, ya might as well sekalian gua bikin seru dong filmnya. Kan gua terlibat. Kalau nggak seru malu gua. Ngapain film nggak jelas? Ya kalau sudah sejauh ini dan dipaksa Pak Jokowi untuk masuk ya bisa aja beliaunya iseng ya, nanti aja kita tunjukkan kalau sudah selesai. Kalau nanti di waktu-waktu lain lah supaya kayak ya kecelik gitu ya. Udah ada ini kan yang lu cari asli lu. Ini lo jasa orang aslian dari UGM, lu tahu misalnya Pak Ganjar sama misalnya. Ya udah. Ya itu haknya beliau. Oke. Lalu kemudian soal akses ke ijazah asli itu. Banyak yang mengatakan itu akses ke ijazah asli itu juga Polda nutup-nutupin. Tapi kata pihak Polda apa? Ini kan barang bukti. Emang gak boleh ya itu di keputusannya penyidik. Karena kan kita juga lihat seringkali barang bukti dipamerkan di media. Uang waktu itu berapa ratusan miliar atau triliun itu. Ya, itu ada juga. Narkoba, ya kan? Dibakar di depan umum. Itu kan wewenangnya mereka ya. Ada hal-hal yang harus disembunyikan. Contoh dalam perlindungan anak itu malah wajib. Kasusnya tertutup. Ya, kalau ada pemerkosaan anak buktinya. Subjektifnya penyidik. Iya. Ada yang hukum seperti kayak anak itu harus disembunyikan karena itu kan mengenai reputasi korban. Jangan sampai udah korban terus kena kasus gini viral, namanya jelek, menghantui dia seumur hidup. Makin kasihan. Malah rasa keadilannya malah
dicabut 2 kali kan. Yes. Nah, jadi dalam hal seperti itu dia wajib. Tapi hal-hal lainnya optional. Kewenangan penyidik karena memang kasusnya terbuka. Kalau udah masuk pidana perdata umum terbuka. Tapi terbuka itu sebatas apa? Proses beracaranya lu boleh lihat. Tapi yang di belakang lu belum tentu bisa lihat. Sama kita pertunjukan show, kita bayar tiket. Lalu kita maksa, oh ini show-nya buat kita. Saya udah bayar, saya mau masuk ke dalam. Mau lihat bagaimana IO ngatur acara Behind the ini kan. scene-nya, Behind the di scene-nya. belakang panggungnya. Nah, kan nggak ada hak kan. Ya sama kalau kita minta paksa polisi merilis barang bukti ke media, ya sama lucunya kayak perumpamaan tadi. Ya itu Hmm. tapi itu kewenangan penyidik. Yes. Ya. Apa mungkin misalnya penyidik juga sangat berhati-hati kan? Yes. Mungkin nggak, mungkin ya ini kita berandai-andai aja. Mungkin penyidik juga berpikir itu ijazah yang difoto di sosmed aja kalian selidiki di bengkok-bengkokin padahal mungkin nggak Ada ya? AI bang sekarang. Antara lain ya pertimbangan ya. Takutnya kalau dirilis malah terus orang yang nggak tahu jadi tahu ijazah UGM gimana. Terus dimanipulasi diganti namanya dia untuk ngelamar kerjaan. Ya digital bro. Semua bisa di. Sekarang coba kalau Bang Vincent search di Google. Contoh SHM, sertifikat tanah. Pasti nggak ada. Yang sampai dalam ya. Pasti nggak ada. Ya. Sebelum adanya AI sudah nggak ada. Karena saya dulu mau ngajar, cari materi ajar, saya harus memfoto dan menghapus sendiri sertifikat tanah saya. Kenapa? Ya bahaya kalau dirilis. AI. Secara publik ya. Maksudnya kalau untuk kepentingan jual beli ya masih oke lah. Tapi kalau orang nggak ada kepentingan tiba-tiba kelihatan sertifikat tanah lumayan nih. Gue edit lokasinya, gue aur, gue jadiin kasus kan nggak Jadi. lucu. Jadi barang tuh. Jadi emang benar ini bagian dari sikap penyidik untuk sangat hati-hati juga. Karena kasus ini kan banyak baunya. Bau hukum ya bau politik juga ada. Ya kan di media-media itu kan udah siapa yang bicara dan lain-lain itu kan kelihatan tuh walaupun kita bodoh-bodoh dikit lah kalau soal itu. Tapi kan ya polisi memang akhirnya harus berhati-hati. Pelakunya juga tersangkanya juga bukan kaleng-kaleng kan sebenarnya ya. Mantan menteri loh, kita aja nggak ada mantan menteri di sini. Nggak ada. Ada menteri kesehatan tapi. Kesehatan apa? Petugas medis kan menteri juga. Oh, mantri ya, mantri ya. Mantri berarti ya. Itu Agus tuh juga mantri dulu. Oh, mantri sunat. Mantri sunat. Sama dipecat gara-gara salah suntik. Oh, salah suntik. Dikira paha ternyata dengkul. Oh. Akhirnya dipecat itu si Agus. Kerja di sini ya. Baik ya Bang Vincent ya dan cumi-cumi ya. Thank you. Memberikan kesempatan jadi, kedua. Bro, kita menunggu pastinya proses ini sampai di entah kan belum tentu juga sampai ke pengadilan kan. Ini masih penyidikan tersangka P21 masih panjang. Tapi apa yang lu mau sampaikan ke orang-orang di luar di tengah begitu banyak persepsi, argumentasi, perdebatan, polemik dan lain-lain di ruang publik yang sudah kotor hanya karena urusan ijazah ini? Penting buat kita untuk belajar hukum. Ya. Karena sarjana hukum itu sebenarnya kalau di luar negeri itu levelnya S2. Jadi dengan kita ngambil sarjana hukum harusnya pemikirannya kita ini sudah mencapai kayak orang sekolah S2 ataupun bahkan S3 karena udah bahas filsafat hukum di semester 1 atau semester 2. Ketika kita ngerti filsafat hukum, kita tahu kan lebih bisa membedah masalah itu dengan lebih pas gitu. Nggak semua lawyer atau sarjana hukum seperti itu. Tapi paling nggak kita dikasih nih landasan-landasannya. Jadi nggak serta-merta melihat kasus tuh ngikutin feeling itu. Wah pasti bener yang kanan. Wah pasti bener yang kiri. Nggak gitu. Karena kan kita sebagai masyarakat kan nggak dibayar nih. Kita kan bukan termul atau ternaknya siapa kan. Kita ternak sendiri. Kita cari makan sendiri kan. Daripada kita gampang panas atau gampang rusak harinya hanya karena apa yang muncul di media. Kalau kita belajar hukum, ya kita akan dibekali dengan ilmu untuk memilah-milah. Kayak Ferry Irwandi itu kan juga aliran-aliran filsafat itu kan. Orang-orang kayak gitu kan jarang ya ngambil stance yang quote-on-quote salah. Dia pasti selalu punya penjelasan dari kenapa dia berpikir seperti itu. Nah itu penting banget. Orang di sini kadang meremehkan itu. Kalau di kampus saya dulu, di UPH ada yang namanya liberal arts. Itu meniru konsep di Amerika. Karena kan Pak John Riyadi juga lulusan New York. Jadi ada konsep-konsep seperti itu diperkenalkan tipis-tipis kayak kita. Kalau di US semua dapat itu filosofi cara berpikir critical thinking. Nah, itu penting banget. Supaya kita nggak gampang dibohongin, dibodohin dan disetir orang-orang yang punya kepentingan. Kita ini lo nggak punya kepentingan. Kalau kita gampang disetir,
Ya, terus siapa yang menentukan masa depan kita gitu? Setiap hari dikasih kasus kayak gini, lu nggak kerja ya kan? Repot negara Pokoknya ini. jam 5 sampai jam 9 saya fokus ngikutin gosip. Buat apa? Ya. Gitu loh. Nah, kalian nanti jadinya gitu-gitu aja. Kasihan kalian dan keluarga kalian. Oke. Ngapain? Siap. Thank you bro. Ya. Itulah obrolan saya dengan Michael. Saya senang sekali lawyer muda ini. Baru berapa bulan Jakarta bro? Hampir setahun ya? Belum setengah tahun. Belum setengah Belum tahun. setengah tahun. 3 hampir 4 4-5 bulan bulan ya? lah. 4-5 bulan. Baru awal kan kenal sama Bang Vincent dari Ibu Iya. itu. Oke. Dan dari sejak kita bahas tentang ijazah Gibran, beliau ini punya insight-insight yang baru lah. Mungkin karena pengalaman menempuh pendidikan di luar negeri. Sekolahnya lama Bang. 10 tahun lebih. Ya, sekolahnya lama. Kalau nggak pinter ya bodoh banget saya. Ya, tapi banyak insight baru, kritis dan apa adanya gitu. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa menjadi insight barulah buat kita semua juga. Dan Amin. satu hal yang pasti adalah hukum itu bukan soal dukung mendukung. Iya. Tapi hukum itu sesuatu yang pasti karena semua orang selalu mencari kepastian hukum. Ya hukum itu harus pasti. Kalau nggak pasti repot juga karena kalau Bang Michael selalu bilang kita butuh kepastian hukum ya. Karena itu hukum itu harus pasti. Jadi bukan persepsi, bukan soal gua suka malu, gua nggak suka malu, enggak. Karena itu di proses hukum dugaan ijazah Jokowi ini, siapapun Anda, mari kita sama-sama mencari kepastian di jalur hukum. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.